Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Om Anobhadra Krata Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Narmayani, kelas 7 dari SMP Negeri 1 Loya, Kabupaten Kolaka Timur. Umat sedharma yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita haturkan rasa angayu bahagia kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Karena atas asung kertawarenugrahanya, kita selalu diberikan keadaan yang baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Karma Pala sebagai penuntun hidup manusia. Umat sedharma yang berbahagia, sekarang ini seringkali kita mendengar orang mengatakan karma, baik itu di televisi, media sosial, ataupun media lainnya. Bukan cuma kita umat Hindu yang gemar mengatakannya, bahkan umat lain pun sudah fasih mengatakannya. Fenomena ini membuat kita bangga, sekaligus menambah keyakinan kita terhadap agama Hindu. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita semua benar-benar sudah memahami apa itu hukum karma atau karma pala? Karma pala berarti buah atau hasil perbuatan. Setiap perbuatan pasti akan mendatangkan hasil. Sebagaimana seorang petani yang menanam padi, maka padilah yang akan dipanen. Jika menanam jagung, maka jagunglah yang akan dipetik. Demikian pula halnya setiap perbuatan baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Atau sebaliknya, hasil yang buruk adalah akibat dari perbuatan yang buruk. Tiada satupun di alam semesta ini yang akan luput dari hukum karma pala. Karena setiap kerja pasti akan mendatangkan hasil. Inilah hukum sebab akibat yang merupakan keyakinan yang sangat mendasar dalam ajaran agama Hindu. Seperti yang dijelaskan pada kitab Slokantara ayat 68. Karma pala ngaranike pahelaning gawe hale ayu, yang artinya karma adalah buah atau hasil dari perbuatan buruk maupun baik. Sebagaimana sudah menjadi hukum karma, setiap sebab pasti membawa akibat. Umat sedharma yang berbahagia, pahala atau hasil dari perbuatan tidak selalu langsung kita rasakan atau kita petik. Ada yang kita rasakan langsung, ada yang kita rasakan kemudian hari, dan ada yang dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Bahkan, hasil dari perbuatan kita terdahulu kita rasakan sekarang ini. Kita hidup di dunia ini, bertatap muka seperti sekarang ini, adalah hasil dari perbuatan kita terdahulu. Seperti halnya konsep karma pala, yaitu pertama, sancita karma pala, yaitu hasil perbuatan kita pada kehidupan terdahulu yang hasilnya diterima pada kehidupan sekarang. 2. Prarabdha karma pala, yaitu hasil perbuatan kita pada kehidupan sekarang yang hasilnya juga diterima pada kehidupan sekarang. Ketiga, kriyamana karma pala, yaitu hasil perbuatan kita pada kehidupan sekarang yang hasilnya diterima pada kehidupan yang akan datang. Hukum karma tak akan pernah bisa melenceng dari sasarannya. Artinya, hasil akan selalu datang kepada penyebabnya, tanpa memandang ia orang kaya atau miskin, pejabat atau bawahan, guru atau murid, yang lemah atau yang kuat. Orang yang bermain air akan basah, dan orang yang suka bermain api akan terbakar. Orang yang pernah berbohong pasti akan pernah dibohongi. Orang yang berkhianat pasti akan pernah dikhianati. Tiada satupun dari apa yang terjadi di alam semesta ini yang tidak berhubungan dengan karma pala.
Hal ini dijelaskan dalam kitab Sara Samuscaya Sloka 354. Acuryamananiyata Puspanica Pahalanica Swam kalam nati vartante Tata karma purakratam, yang artinya karma itu tidak akan pernah bisa ditolak. Ia akan datang apabila sudah waktunya diterima. Ia tidak dapat dihindari, pun juga tidak dapat dipercepat. Bagaikan mekarnya bunga hanya pada musimnya. Tidak dapat dihindari apabila sudah waktunya untuk mekar. Jadi, umat sedharma sekalian, cepat atau lambat kita semua akan merasakan hasil dari baik buruknya perbuatan kita. Untuk itu, mulai saat ini kita harus memperbaiki perbuatan kita yang kurang baik agar kita mendapatkan hasil yang baik. Jangan pernah kita menyombongkan diri, iri, berbuat tidak baik kepada orang lain, karena itu hanya akan menciptakan hasil yang buruk untuk diri kita di masa depan. Belajarlah untuk rendah hati dan sabar, karena buah dari kesabaran dan kerendahan hati dapat menghasilkan karma yang baik untuk diri kita. Umat sedharma yang berbahagia, mengakhiri Dharma Wacana ini, saya mengajak kita sebagai generasi muda untuk mengisi masa muda kita dengan hal-hal yang positif dan bijak dalam menggunakan gadget. Karena hidup bagaikan menulis sebuah cerita, maka tulislah cerita-cerita yang baik dalam hidupmu agar dirimu dikenang sepanjang masa. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita selalu berbuat dalam kebaikan. No one who does good work will ever come to a bad end, either here or in the world to come. Bhagavad Gita bab 6 sloka 40. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.